Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah, perhatikan, siapakah pencuri di sini? Setan. Apa tujuannya? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi sebaliknya Yesus datang. Apa tujuannya? Memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Nah, perhatikan kata hidup di situ. Artinya dari kata Zoe. Apa itu Zoe? Joy adalah kehidupan yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Apa kehidupan yang dimiliki oleh Allah? Yaitu berkelimpahan. Apa itu kelimpahan? Kelimpahan dari kata perisos dalam bahasa Yunani mengandung arti berkualitas tinggi. Berarti Yesus datang supaya saudara dan saya memiliki kualitas yang tinggi atau excellent. Apa itu excellent? Bermutu tinggi. Apa itu excellent? Excellent artinya unggul, menjadi manusia unggul. Dan Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani, berkata bahwa manusia unggul itu, yang pertama dia unggul dalam cara berpikir, yang kedua dia unggul dalam karakter. Dan Yesus mau saudara menjadi pribadi yang unggul di dalam cara berpikir saudara, di dalam karakter saudara. Saudara memiliki karakter Kristus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita boleh memiliki kualitas yang tinggi? Yang pertama, orang yang berkualitas tinggi di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17, di ayat yang ke-13 dikatakan, siapkanlah akal budimu. Orang yang unggul adalah orang yang siap. Kata siapkan dalam bahasa aslinya dari kata bergegas untuk bertindak, bergegas untuk melakukan satu tindakan. Artinya, ketika kita mau melakukan satu tindakan, kita harus melakukan satu persiapan. Persiapan yang seperti apa? Persiapan yang dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hatimu. Artinya sungguh-sungguh. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita lakukan dengan persiapan yang sungguh-sungguh, segenap hati, dengan kekuatan yang penuh. Karena pepatah mengatakan, gagal mempersiapkan dengan sama saja dengan mempersiapkan untuk gagal. Oleh sebab itu, apa yang harus dipersiapkan? Dikatakan akal budimu, pikiranmu. Nah, kata pikiran di situ artinya pikiran yang sangat mendalam. Tentunya pikiran yang sangat mendalam dalam hal apa? Dalam hal kebenaran. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan kita di dalam cara kita berpikir benar, pemahaman yang benar akan kebenaran firman Allah. Dan hal itu hanya bisa kita dapat kalau kita merenungkan firman Allah. Dalam Mazmur 1 ayat 1 ayat yang kedua, Mazmur 1 ayat yang kedua berkata, yang kesukanya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, perhatikan kata merenungkan. Kata merenungkan dari kata haga, artinya memikirkan firman Allah. Artinya kita harus setiap hari memikirkan kebenaran. Pikiran kita harus dikuasai oleh kebenaran sehingga kita memiliki pikiran yang unggul. Ketika pikiran kita unggul, maka kita akan memiliki perkataan yang baik. Karena kata merenungkan artinya memperkatakan firman Allah. Dan orang yang memperkatakan firman Allah akan menjadi orang yang positif, akan menjadi orang yang semangat. Karena firman Allah itu memberikan kekuatan. Firman Allah itu menghasilkan iman dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang memiliki pikiran Kristus, memikirkan firman Allah, dia akan unggul di dalam cara berpikirnya. Dia tahu kehendak Allah, dia tahu rencana Allah. Kemudian dia memiliki perkataan. Perkataan menjadi berkat. Perkataannya membangun orang lain. Perkataannya sangat-sangat menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, kita harus merenungkan firman Allah setiap hari
setiap hari kita mempersiapkan pikiran kita, karena pikiran adalah medan pertempuran. Oleh sebab itu, pikiran kita harus dikuasai oleh firman Allah, mulut kita harus dikuasai oleh kebenaran firman Allah, sehingga kita siap untuk aktivitas setiap harinya. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang berkualitas tinggi, kita harus menyiapkan dengan persiapan yang penuh, dengan kekuatan yang penuh. Dengan cara apa? Ya, dengan cara merenungkan firman Allah, sehingga kita memiliki pikiran Kristus, sehingga kita unggul di dalam cara berpikir. Dan kalau pikiran kita sudah dipenuhi oleh firman Allah, maka perkataan kita juga dipenuhi oleh firman Allah, maka perbuatan kita juga akan sesuai dengan firman Allah. Dan perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita akan membentuk karakter kita. Jadi pikiran itu nantinya akan membentuk karakter baik dalam diri kita. Oleh sebab itu, manusia yang unggul, dia unggul dalam cara berpikir, dan yang kedua, dia unggul dalam karakter. Dan itu dimulai dengan kita mempersiapkan dengan persiapan yang penuh di dalam cara kita berpikir yang mendalam akan firman Allah. Sampai berjumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.